Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yud Eka Putri, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Solok. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran ini di bawah bimbingan Ibu Desi Enggriani sebagai pengajar praktik dan Ibu Fitra Yenti sebagai fasilitator di kelas 11-218 BGP Sumbar. Pertanyaan pertama pada tugas koneksi ini adalah buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Maksudnya budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua. Yang pertama, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, supaya motivasi internal terbentuk, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Selanjutnya kita lihat posisi kontrol guru. Terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, manajer adalah posisi kontrol yang terbaik. Karena pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat
dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Maksudnya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kita lihat keterkaitan antara materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dengan modul 1.4 budaya positif. Adapun semua modul tersebut, materi-materi yang mencakupnya itu bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lihat keterkaitan masing-masing modul. Pertama, dengan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pembelajaran nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Sedangkan keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan antara budaya positif modul 1.4 dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak sebagai berikut. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya yaitu, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemahaman saya tentang konsep inti modul 1.4 adalah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah
Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan sekolah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering tidak masuk sekolah tanpa kabar, dan saya menggunakan segitiga restitusi untuk menangani masalah murid tersebut. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena melalui pemahaman tentang budaya positif ini, langkah-langkah saya dalam pembelajaran dan penanganan masalah-masalah murid lebih jelas dan terarah. Dengan saya juga semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal-hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus menghukum murid jika berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya merasa senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat salah atau manusia adalah tempatnya salah. Pertanyaan ke-8,
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawabannya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, supaya menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun berada. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.